Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek UAS yang telah kami buat dengan judul pemanfaatan algoritma Cummins untuk mengklaster lagu. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Dea Herawati Indah Putri Erwin dengan NIM 2022-31088. Saya Lili Fitri Hasana dengan NIM 2022-31001. Saya Intan Bernadetta Barupane dengan NIM 2022-31084. Saya Maureen Andriasta dengan NIM 2022-31102. Penelitian ini bertujuan untuk mengklaster lagu-lagu berdasarkan tingkat popularitas menggunakan algoritma Cummins pada dataset Spotify yang diperoleh dari Kaggle. Popularitas lagu merupakan parameter penting dalam industri musik yang dapat membantu dalam berbagai analisis tren musik. Cummins clustering mengelompokkan lagu ke dalam 3 klaster, yaitu populer, biasa saja, dan kurang populer. Nah, dengan tingkat akurasi yang memadai. Next. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan teknologi streaming musik pada era digital menghasilkan volume data besar terkait perilaku pendengar. Spotify menyediakan data yang dapat digunakan untuk menganalisis preferensi pengguna. Dalam proyek ini, kami bertujuan mengklaster lagu berdasarkan tingkat popularitasnya menggunakan Cummins clustering. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pertama, ada mengelompokkan lagu berdasarkan popularitas menggunakan Cummins, clustering yang mencakup songs and artists, streams, dan daily. Yang kedua, menganalisis faktor yang memengaruhi kategori popularitas berdasarkan jumlah streams dan frekuensi pemutaran harian atau daily. Yang ketiga, mengevaluasi akurasi model Cummins clustering. Yang keempat itu menggali hubungan jumlah streams dengan kategori popularitas guna mengetahui sejauh mana jumlah streams memengaruhi kategori popularitas. Yang kelima, memberikan wawasan tentang preferensi musik pengguna. Next. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama itu ada dataset. Dataset Spotify diambil dari Kaggle yang mencakup fitur streams dan daily. Yang kedua, ada pre-processing, yaitu mengatasi nilai kosong, normalisasi, dan juga penghapusan duplikasi. Yang ketiga itu ada model. Algoritma Cummins diterapkan untuk mengelompokkan data menjadi 3 klaster, yaitu populer, biasa, dan kurang populer. Yang keempat ada evaluasi, yaitu menggunakan Silhouette Score dan Davis-Bardeen Index untuk mengukur kualitas clustering. Next. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada pre-processing data. Yang pertama melihat informasi umum dan dataset. Pada tahap awal, dataset diperiksa untuk melihat struktur data secara keseluruhan, termasuk tipe data dan jumlah nilai yang hilang. Dengan menggunakan fungsi data info dan data describe, informasi terkait tipe data, jumlah entry, dan statistik deskriptif seperti mean, standar deviasi, dan nilai minimum atau maksimum dapat dilihat. Next. Selanjutnya, ada penanganan nilai kosong pada kolom daily. Ini merupakan kode untuk menangani masalah nilai kosong. Contohnya pada kolom daily mengalami missing values. Untuk menanganinya dengan cara menggantikan kolom daily dengan nilai median kolom tersebut. Pergantian menggunakan median dipilih untuk menghindari pengaruh nilai ekstrim yang bisa merubah distribusi data secara tidak wajar. Dan setelah langkah ini, semua nilai kosong pada kolom daily telah tergantikan dengan nilai median. Yang ketiga, ada penghapusan duplikasi. Ini merupakan kode yang digunakan untuk mengetahui adanya duplikasi data yang lebih dari 1 kali. Jika ditemukan, baris yang terduplikasi akan dihapus agar tidak memengaruhi model dan menghasilkan hasil yang bias. Dan pada tahap ini, duplikasi yang ada dalam dataset telah dihapus, memastikan bahwa setiap baris hanya muncul sekali dalam dataset yang digunakan untuk analisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada poin keempat, konversi tipe data, ini merupakan kode yang digunakan untuk memastikan bahwa tipe data setiap kolom sesuai dengan yang dibutuhkan dalam analisis. Tipe data kolom streams dan daily diubah menjadi tipe integer. Langkah ini dilakukan agar data tersebut dapat digunakan secara tepat oleh algoritma Cummins clustering. Poin yang kelima, normalisasi data.
Ini merupakan kode yang digunakan untuk memastikan ketika fitur yang dianalisis memiliki rentang nilai yang sangat berbeda. Kolom streams dan daily dinormalisasi. Proses ini mengubah nilai kedua kolom tersebut ke dalam rentang 0,1 menggunakan min-max scalar dari pustaka scalar. Next. Poin yang keenam itu untuk memeriksa nilai kosong yang tersisa. Setelah melakukan beberapa tahapan pre-processing, langkah terakhir adalah memeriksa apakah masih ada nilai kosong yang tersisa di dalam dataset. Dengan fungsi data isNull.sum, kita dapat memastikan bahwa dataset telah bersih dari nilai kosong. Perintah print data info berfungsi untuk menampilkan informasi terkait dataset setelah dilakukannya proses pembersihan. Informasi yang ditampilkan mencakup jumlah baris, tipe data pada masing-masing kolom, serta jumlah nilai non-null pada setiap kolom. Hal ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah pembersihan seperti penggantian nilai kosong, penghapusan data duplikat, dan penyesuaian tipe data telah dilaksanakan dengan benar. Dengan demikian, perintah ini memungkinkan verifikasi bahwa dataset siap untuk tahap analisis dan pemodelan lebih lanjut. Next. Selanjutnya, hasil dan pembahasan itu ada pembentukan model. Model yang digunakan untuk mengelompokkan lagu berdasarkan tingkat popularitasnya adalah Cummins clustering. Algoritma ini bertujuan untuk membagi data menjadi beberapa cluster berdasarkan kedekatan titik data dalam fitur yang digunakan, yaitu streams dan daily. Model Cummins bekerja dengan cara menginisialisasi beberapa titik sebagai centroid atau pusat cluster dan melakukan iterasi untuk meminimalkan jarak antara data dan centroidnya. Dalam kode yang digunakan, Cummins dijalankan dengan jumlah cluster atau K sama dengan 3, yaitu cluster untuk lagu yang tergolong populer, biasa saja, dan kurang populer. Hasil clustering akan menghasilkan 3 kategori, yaitu populer sama dengan string tinggi, biasa saja, string sedang, dan kurang populer, string rendah. Selanjutnya ada analisis akurasi model yang dimana akurasi pada model Cummins dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa metrik evaluasi teknis untuk mengukur seberapa baik model clustering dalam memisahkan data. Model clustering termasuk Cummins tidak memiliki ground truth atau label yang jelas untuk setiap data, sehingga kita mengandalkan metrik seperti Siloed score dan Davis-Bouldin index untuk mengevaluasi kualitas clustering. Dapat dilihat dari hasil perhitungan Siloed score dan Davis-Bouldin index pada data pengujian memberikan indikasi mengenai kualitas cluster yang dihasilkan oleh model Cummins, yang dimana Siloed score itu ada 0,609 yang cukup baik, kedua ada Davis-Bouldin index yang dimana 0,564 sebagai pemisahan cluster cukup signifikan. Next. Ini adalah hasil clustering yang berhasil disimpan, yang dimana bisa kita lihat pada Song and Artist ada The Weekend Blinding Lights, yang dimana streamsnya itu ada 0,53998 dan dailynya ada 0,21361 yang ternyata itu masuk cluster 1 yang kategorinya biasa saja. Dan ada juga Lewis Capaldi, Someone You Love dengan streams 0,3354441 dan daily 0,1987606 yang dimana termasuk dalam cluster 2 yang kategorinya kurang populer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu adalah pengujian model. Nah, pada bagian ini dataset yang telah diproses dan dipersiapkan digunakan untuk menguji kemampuan algoritma Cummins dalam mengelompokkan lagu berdasarkan dua fitur utama, yaitu streams dan daily, yang sudah dinormalisasi. Sebelumnya, data Spotify yang berisi informasi tentang lagu dan artis, jumlah stream, dan aktivitas harian setiap lagu telah dibersihkan dengan mengatasi nilai yang hilang di kolom daily dan memastikan tipe data yang tepat untuk kolom streams dan daily. Nah, setelah pembersihan data, dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan dan data pengujian. Data pelatihan itu digunakan untuk melatih model Cummins, sementara untuk data pengujian akan digunakan untuk menguji keakuratan dan kemampuan model dalam mengelompokkan data yang tidak dikenal. Pembagian dilakukan dengan proporsi 80/20 atau 80% untuk data pelatihan dan 20% untuk data pengujian. Sehingga informasi yang tercatat yaitu dengan 2.000 data pelatihan dan 500 untuk data pengujian.
Nah, selanjutnya kita melatih model clustering menggunakan algoritma Cummins. Nah, pertama kita menentukan jumlah cluster yang diinginkan, yaitu 3 dengan variabel K-nya itu sama dengan 3. Model clusteringnya ini kita buat modelnya sama dengan yang sudah diproses yang di sebelumnya tadi, yaitu yaitu dengan variabel K sama dengan 3, kemudian objek Cummins dibuat menggunakan parameter ini dan dengan menetapkan nilai random state-nya itu sama dengan 42, yang memastikan bahwa centroid akan diinisialisasi secara konsisten di setiap percakapan, memungkinkan hasil yang dapat direproduksi. Selanjutnya, dengan menggunakan metode fit pada data pelatihan atau train data, model Cummins dilatih untuk mencari pola dan membagi data menjadi 3 klaster berdasarkan kedekatannya dengan centroid yang dihitung oleh algoritma. Nah, proses ini menghasilkan model yang siap digunakan untuk menganalisis atau mengklaster data baru. Untuk code-nya bisa dilihat pada layar. Nah, untuk hasil pengujian model, di sini ada total 500 data. Dilihat dari sini, misalnya untuk Song and Artist, Taylor Swift, Getaway Car, di sini untuk streams-nya itu ada 0,66, sementara untuk daily-nya itu adalah 0,4. Sehingga ini setelah diproses ternyata masuk ke klaster pertama dengan kategori biasa saja. Nah, kemudian di sini adalah lagu Camila Cabello dengan judul lagu Havana. Untuk streams-nya itu dia 0,99 dan daily-nya itu adalah 0,09. Nah, dari hasil proses clustering, ternyata untuk Song and Artist ini masuk ke cluster 0, yang dimana kategorinya termasuk ke kategori yang populer. Nah, untuk hasil visualisasi clustering Cummins bisa dilihat pada layar. Di sini untuk yang berwarna biru itu dia masuk ke kategori populer, untuk yang berwarna orange itu biasa saja, dan untuk yang berwarna hijau itu dia kurang populer. Dengan X itu menandakan sebagai adalah titik pusat centroidnya masing-masing. Nah, kesimpulan dari hasil visualisasi ini, untuk kategori biasa saja dengan jumlah data untuk kategori biasa saja setelah dilakukan proses klasterisasi terdapat 1.857 data dengan rata-rata streams-nya itu adalah 0,66. Untuk rata-rata daily-nya itu adalah 0,04. Nah, untuk kategori yang kurang populer, jumlah datanya itu adalah 78 data dengan rata-rata streams-nya itu adalah 0,096 dan rata-rata daily-nya itu adalah 0,159. Nah, untuk kategori yang populer jumlah datanya itu 565 data. Untuk rata-rata streams-nya itu adalah 0,83, untuk rata-rata daily-nya itu adalah 0,11. Nah, dari visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa kategori biasa saja mendominasi jumlah data yang ada, sedangkan kategori yang populer menonjol pada aktivitas streaming yang sangat tinggi. Nah, sebaliknya, meskipun kategori kurang populer ini memiliki jumlah data yang paling sedikit, nah kategori ini menunjukkan bahwa tingkat interaksi harian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kategori yang biasa saja. Selanjutnya itu ada visualisasi hasil clustering untuk data testing. Nah, untuk code-nya ada di sebelah kiri. Nah, untuk hasil visualisasi hasil clustering Cummins pada data pengujian ini, untuk kategori yang populer, dia tetap menggunakan warna biru. Untuk yang biasa saja menggunakan warna orange, dan yang kurang populer itu berwarna hijau, dengan centroids itu berwarna merah dengan visualisasi bentuk proof X. Nah, dari hasil visualisasi hasil clustering Cummins ini, jumlah data kategori biasa saja itu jumlah datanya 377 data dengan rata-rata streams itu adalah 0,66, untuk rata-rata daily-nya itu adalah 0,046. Nah, untuk kategori yang kurang populer jumlah datanya itu ada 13 data, untuk rata-rata streams-nya itu adalah 0,043, rata-rata daily-nya adalah 0,155. Untuk kategori yang populer jumlah datanya itu ada 110 data, untuk rata-rata streams-nya itu adalah 0,83 dan rata-rata daily-nya itu adalah 0,10.
Nah, kesimpulan dari visualisasi ini adalah bahwa kategori biasa saja juga mendominasi dalam jumlah data, tetapi memiliki interaksi harian yang paling rendah. Sebaliknya, kategori populer menunjukkan aktivitas streaming yang tinggi, sementara kategori kurang populer meskipun memiliki jumlah data sedikit, menunjukkan rata-rata interaksi harian yang relatif lebih baik dibandingkan kategori yang biasa saja. Nah, berdasarkan hasil analisis kami pada penelitian ini menggunakan algoritma Cummins, disimpul ada 3 kesimpulan. Yang pertama, algoritma Cummins efektif untuk clustering popularitas lagu. Yang kedua, popularitas lagu dapat dipetakan menjadi kategori-kategori yang jelas. Lalu yang ketiga, hasil clustering dapat dimanfaatkan untuk sistem rekomendasi musik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.